Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngobrol Pikiran bareng Gais Khalifah. Sore ini saya ditemani oleh dua perempuan keren. Yang satu namanya Agita Mahalika, yang satu Maria Assegaf. Dan kalau ada di sini kali ini adalah suasana yang terbalik, karena mereka yang biasanya mewawancara teman-teman yang suka tampil di TV. Kali ini kita mewawancara Agita dan juga Maria. Apa kabar? Baik, sehat, terima kasih. Alhamdulillah sehat, makin seger karena ada di Ancol. Ya. Bisa aja. Udara kan seger kan? Seger banget. Nggak dipungkiri kan? Udaranya segar, suasananya nyaman di tengah suasana COVID. Memang katanya sih angin laut itu membuat virus tidak bisa bermutasi. Oh ya? Jadi kalau itu mau dibuktikan dari seluruh karyawan Ancol, total seluruh yang kena COVID ya, 98%-nya itu terkena di luar Ancol. Yang 2%-nya itu pun kita nggak tahu kenanya di mana karena mereka naik kendaraan umum. Jadi ada beberapa dokter yang kita wawancara di sini, rata-rata dokter itu menyatakan bahwa angin laut itu kan mengandung garam, katanya sih membuat virus tidak bisa bermutasi. Transmisinya jadi ini ya. Dan memang kalau dari sejarah pendekatan keagamaan, orang sakit itu di masa Rasulullah itu dikasih garam. Iya, betul. Dia nggak banyak yang tahu. Oke, sebelum kita bicara yang lain-lain, Agita, kamu dari sastra Inggris di UI. Di UI, benar. Terus masuk menjadi host di TV. Awalnya tuh Jurnalis Development Program dulu. Jadi kayak MT, tapi MT reporter. Itu di TV One tuh. Jadi kita di training kurang lebih 4 bulan sampai 6 bulan. Habis itu lulus jadi reporter lapangan dulu pertama, Bang. Jadi reporter lapangan dulu. Habis reporter lapangan baru kan ada beberapa seleksi ya. Jadi yang berdasarkan manajer itu cukup oke buat naik layar, baru jadi diangkat jadi presenter. Jadi sebelum jadi presenter ada harus di reporter lapangan dulu. Reporter lapangan dulu. Ya. Sekarang pun masih. Jadi masih jadi reporter dan sembari jadi presenter juga. Sama kayak si Aya juga. Sama juga. Kalau Maria ini dipanggilnya Aya. Kalau Aya berawal dari mana ya? Kalau apa nih? Pendidikan. Pendidikan Dulu komunikasi, kebetulan ambil komunikasi di Universitas Diponegoro Undip, tapi sebenarnya bukan jurnalistik justru, tapi di PR-nya ambilnya. Ya, terus kemudian di jurnalistik ini ibaratnya tuh kalau orang Jawa bilang kecemplung gitu. Oh gitu. Jadi waktu itu iseng-iseng nyambi kuliah, terus abis itu ada workshop, buka lowongan salah satu TV lokal di Semarang, nyoba-nyoba, aduh kok ternyata seru. Jadi ibaratnya kalau udah kecemplung, udah kadung basah, ya udahlah terjun gitu. Awalnya kamu di TV di Semarang? Di Semarang. Apa nama TV-nya dulu? TV lokal Semarang TV namanya. Semarang TV namanya. Dari situ baru ke Jakarta. Semarang TV, terus ke Kompas TV Jawa Tengah dulu. Kompas lokal, Biro Jawa Tengah, terus barulah ke TV One di Jakarta. Gitu. Jadi gini, teman-teman ngopi bareng, saya itu penggemar jurnalisme, jadi pada saat saya zaman kuliah itu saya mengikuti training jurnalistik yang dimentori oleh Pak Yakub Utama Kompas. Ja'far Assegaf. Juga kita sering dulu dengan ISAFIS ya. ISAFIS itu kelompok studi mahasiswa namanya Indonesian Student Association for International Studies. Nah itu kita sering kali diundang kedutaan Amerika. Pada saat itu masih bebas itu di ruang perpustakaannya. Kalau lagi ada perdebatan calon presiden Amerika, kita nonton, setelah itu kita bahas sama-sama gitu kan. Terus kita belajar bagaimana jurnalisme investigatif, bagaimana keseimbangan berita, cover box set, dan lain-lain. Itu siapa aja partisipannya? Mahasiswa yang di ini zaman pas kuliah. Di zaman kuliah gitu. Jadi saya paham betul betapa beratnya menjadi wartawan karena trainingnya relatif panjang ya untuk kita bisa mendapat tempat di sebuah koran di masa itu karena persyaratannya lumayan luar biasa. Dalam konteks sekarang, kamu melihatnya seperti apa dengan banyaknya media-media online sekarang ini? Siapa dulu nih? Aku dulu ya. Media online kan banyak banget ya. Media online tuh
Presiden bahkan nyebut tuh sampai belasan ribu. Iya. Ada media online yang nggak diakuin juga sama sama Dewan Pers, ada juga, tapi kita sering ketemu juga di lapangan. Jadi media online tuh, kalau media online khususnya ya, kalau aku melihatnya bermacam-macam sih. Ada yang memang tingkatannya bagus, ada yang sangat tidak bagus, dalam artian bikin berita asal gitu. Oke. Asal, tapi ya itu kan perspektif aku ya. Iya. Jadi kalau media online ini kan memang terutama itu adalah akses yang mudah, terus dia kecepatan supaya lebih cepat lebih baik. Tapi kadang-kadang ya karena kecepatannya itu dan ingin cepat dibaca, jadi ada yang istilahnya clickbait. Gitu validitasnya ya. juga. Nah, iya, kadang-kadang validitasnya itu yang masih agak meragukan karena cepat banget misalnya kita mengutip kalimat dari narasumber. Kalau online kan enak ya, nggak perlu ada suara, nggak perlu ada mukanya dia, tulis aja kutipan dia ngomong apa. Kadang-kadang ada juga yang masih meragukan validitasnya. Di balik layar itu, kalian sebagai teman-teman insan pers membahas soal itu nggak sih sebenarnya? Sejujurnya sih nggak terlalu sering sih, Bang. Tidak terlalu sering ya? Terlalu sering. Ibaratnya kayak udah jadi rahasia umum gitu loh, Bang, sebenarnya. Karena kan itu seperti membicarakan diri kita sendiri. Iya. Dan itu jatuhnya ya memang dunia media dengan berbagai jenisnya begitu. Ada konsekuensi di sana, ada kelebihan, ada kekurangan di sana gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari segi digitalisasi, apalagi sekarang ya udah zamannya digitalisasi banget gitu. Orang-orang sekarang males lah nonton TV ibaratnya. Coba saya tanya Bang Ge, sering nonton TV nggak di rumah? Nonton? Ya. Netflix. Nah, beda kan, udah konteksnya tuh udah beda gitu, apalagi berita gitu kan. Saya nonton TV itu yang pertama ya, National Geographic. Terus lainnya TV-TV berita luar lah. Terus kalau saya pengen nonton ya Netflix atau HBO, tapi saya akui memang bahkan perbincangan saya pribadi pun di TV One, kalau orang tidak mengirim linknya saya nggak nonton. Betul, nah kayak gitu-gitu kan anak-anak, apalagi anak-anak muda juga gitu, paling kalau buka Instagram, Facebook, Twitter, barulah kalau ada link-link yang kemudian menarik atau bahkan memes-memes. Nah itu kan yang bahaya sebenarnya kan sekarang, gimana anak muda itu sekarang digerakinnya ya digital, mereka ranah besarnya di digital, sedangkan itu yang rawan di sana. Baik kalau udah ngomong politik ya Bang, kalau udah ngomong politik, aduh berat lagi karena banyak tipe politik. Ada yang kemudian dibagi menjadi sadar politik, ada yang kemudian apolitis, atau bahkan hanya kayak ya sekedar tahu atau dengar politik aja gitu. Kalau gitu saya ingin memperdalam lagi begini, itu kan media portal berita yang lebih menitik beratkan pada kecepatan. Betul. Yang seringkali validitasnya ketinggalan. Meskipun nggak semua. Karena kan sebenarnya kalau ngomongin digital, karena mereka memang tujuan utamanya adalah kecepatan kan, aktualitas. Nah, saya memberi contoh lagi. Kadang-kadang pun fotonya asal nyomot. Misalkan gini, kemacetan di Tanah Abang, ternyata fotonya 2016. Tapi dibuat seolah-olah berita sekarang. Ya kan? Nah, kalau di televisi itu, hal-hal semacam itu ketat nggak sih ininya? Oh itu ketat sih. Justru. Apalagi untuk berita-berita yang berbau peristiwa misalnya. Yang berbau misalnya peristiwa. Kalau gempa itu kan pasti masuk breaking news, Bang. Iya. Breaking news itu benar-benar beritanya harus langsung pada saat itu juga. Terus beritanya itu sebisa mungkin kita dapetin dari kontributor daerah, misalnya ada gempa di daerah. Nah itu nggak bisa asal, pasti kita suruh kirim dia ke harus kirim langsung ke lapangan. Atau misalnya kalau nggak dapat dari kontributor, misalnya kontributornya masih di jalan nih, kadang ada juga video viral, tapi itu pun harus dikonfirmasi dulu. Ada konfirmasi. Jadi ya begitu. Jadi ada seandainya ada pre-interview lah ibaratnya. Ada pre-interview dulu, dipastikan keabsahannya, baru kemudian video viral itu bisa dinaikkan. Jangan sampai kemudian kita yang media yang harusnya cover both side lah, kita harus menguji segala keabsahannya, justru malah berbalik gitu Bang. Oke, berarti ada panjang, standar. prosesnya panjang, standarnya tetap ya. Standarnya ya supaya itu bisa mendapat kepercayaan publik ya. Tapi itu kalau peristiwa sih. Kalau peristiwa. Nah sekarang saya ingin masuk ke dalam dunia kamu nih. Ketika kamu menjadi host, itu bahan-bahannya itu kamu persiapkan sendiri atau ada tim yang sudah mempersiapkan, kamu tinggal baca atau kamu harus riset sebelumnya?
Kalau bahas apa nih, misalnya bahas dialog, satu dialog gitu Iya, ya. sudah dialog. Banyak, kita pasti melibatkan banyak komponen karena kan ada newsmaker tuh produsernya, ada korlipnya juga, koordinator liputannya, ada manajernya juga, bahkan manajer juga mengatur isu, apa aja headline-nya yang mau ditentukan. Jadi kita sebagai host, kita kan presenter, kita sebenarnya sudah menerima ide besar. Ide besarnya sudah terima. Ide besar dari mereka, terus udah dituangkan juga di dalam paket-paket beritanya sebelum nanti kita membawakan dialog sama narsum. Tapi untuk arahan pertanyaannya, angle-nya pun kita kadang bisa mengatur. Kamu bisa mengatur sendiri. Kadang bisa mengatur. Teman-teman ngopi bareng, kita berbicara tentang di balik layar kaca. Tema besarnya sebenarnya perempuan dan politik. Karena situasi kekinian kan memang banyak diskusi-diskusi di TV itu tentang politik, tentang kondisi-kondisi yang terjadi sekarang, dan biasanya jarang perempuan itu punya fokus kepada politik, itu nggak banyak gitu. Tapi dengan dua perempuan muda ini keren banget kalau ke depannya semakin banyak lagi melahirkan orang teman-teman yang memiliki referensi. Jadi politisi maksudnya? Tidak sih. Itu kan sebuah ruang kosong ya, karena selama ini terlalu banyak diisi oleh maskulinitas. Mungkin karena seperti itulah politik kita kurang punya sisi kelembutan. Oh ya? Gitu ngeliatnya ya Bang? Sepertinya seperti itu. Oke. Saya ingin bercerita tentang bertanya pada Ayah. Iya. Ketika kamu menemukan dua narasumber yang berhadapan, kira-kira kamu akan melihat dari pertanyaan itu, kamu memberikannya itu kepada seorang narasumber itu berdasarkan referensi yang kamu cari lebih dulu tentang dia, atau kamu sudah dapat lebih dulu dari yang lain-lain, dari tim? Nah, itu benar tadi itu kolaborasi gitu Bang. Jadi sebenarnya kalau dari tim pasti ada batasan-batasan. Oke, nanti pembahasannya mungkin seputar ini, tema dan segala macam. Berarti gitu. Kan kamu mempelajari dulu kan? Pelajari dulu, dan kita pun juga kemudian riset juga Bang sendiri. Juga. Kita cari tahu juga mengenai personalnya, kemudian pemikiran dia mengenai tema yang akan diangkat. Nah, ketika kamu mengundang atau tim kamu mengundang seseorang menjadi narasumber, kriterianya apa? Kriterianya kalau narasumber pasti menguasai tema yang akan diangkat, kemudian berkaitan juga, dan mungkin juga pandangan gagasannya akan berpengaruh gitu. Biasanya memang orang-orang yang kompeten di bidangnya. Yakin? Gitu. So far seperti itu, dan kita juga ingin justru di luar, di tempat mereka pasti tidak terbuka ini. Tapi karena di Ancol TV, jadi kita buka-bukaan saja. Oh gitu ya? Ada beberapa hal yang ada. Tapi tidak, kalau itu mutlak ya, maksudnya berkaitan, kemudian juga mumpuni di bidangnya, dan pasti menguasai apa bahasan yang akan diambil. Itu adalah mutlak hukumnya. Tapi beberapa hal juga menjadi perbincangan. Misal, Agita mumpuni di bidangnya terkait juga, oke, masuk standar. Bang Ges juga masuk standar. Tapi bagaimana kemudian memilih Agita atau Bang Ges? Nah, kalau namanya media, apalagi TV ya Bang ya. Kalau kita kan kebetulan di TV nih Bang. Suara, audio masuk, visual juga masuk, gambar. Nah, itu kemudian ada di situ peran dari show-nya akan seperti apa kalau saya mengundang Agita ataupun juga Bang Ges gitu Bang. Jadi peranan-peranan itu yang sebenarnya juga diperhitungkan gitu Bang. Jadi tidak semata-mata substansi tidak. Substansi pasti. Cuman kemudian ada aspek lainnya ini loh Bang. Karena itu. tidak memungkiri dong kemudian kita sebagai televisi pasti tolak ukurnya selain kemudian untuk mencerahkan masyarakat, mencerahkan publik, kemudian mencari solusi, tapi juga kemudian mengejar jangkauannya itu Bang. Jadi kan seberapa besar kemudian hal ini akan ditonton dan itu akan berdampak gitu kan. Jadi show-nya itu juga sebenarnya nggak bisa dipungkiri ya. Itu juga salah satu hal yang dicari. Mohon maaf saya potong Ayah ya, karena ini kayaknya nggak cuma teriakan saya sebagai pemirsa gitu, tapi ingin membenturkan suara dari penonton Bang. Karena gini, saya teringat sebuah stasiun TV swasta, bukan TV One, bahkan pada saat itu TV One masih namanya La TV kalau nggak salah. Oke. Oh berarti udah 2008 Jadi ada banyak diskusi gitu di berbagai stasiun swasta saat itu. Pembahasannya itu antara yang pro dengan pemerintah dengan yang kontra pemerintah itu teknokratik.
Jadi kita yang menontonnya itu mendapat pencerahan, saling beradu argumen dengan data-data yang relatif akurat. Jadi kita habis mendengar itu mendapatkan wawasan baru. Semakin kemari, saya pribadi mengalami bahwa lebih kepada dalam tanda kutip mencari dramanya ketimbang substansinya. Gitu. Waduh, harus seimbang Bang. Nah, kenapa saya berani menyatakan gitu? Seorang yang SMA-nya di mana, melihat Monas dari kalender, dihadapkan dengan saya, yang dia tidak punya argumentasi kecuali suaranya keras gitu. Mungkin ada yang ingat? Siapa ini ya? Saya kurang paham. Kita tidak perlu sebutkan namanya, tapi Sebutkan saja dia. Ancol TV akan tahu lah siapa orang yang saya maksud itu. Dan itu seringkali menjadi aneh karena tweet-tweetnya menyatakan Ngawi adanya di Jawa Tengah, Gurun Sahara adanya di Arab, ngitung salah, segala macam. Tapi itu menjadi narasumber di sebuah stasiun TV besar, termasuk TV One. Terus mencerdaskannya di mana? Mencerdaskan. Jadi apakah hanya cari ratingnya atau memang kita butuh pasar kok? Kalau bicara secara terbuka, atau memang pada saat itu kurang rigid dalam memilih. Ini dalam konteks pembahasan dialog pada saat Bang Gis di sana apa saja? Kurang lebih general lah. Ya. General. Kalau general balik lagi Bang tidak memungkiri dan itu sudah suatu hal yang mutlak dalam dunia jurnalistik, substansi, kemahiran narasumber, kemudian pengetahuan mereka tentang dialog itu udah mutlak. Jadi substansi, konteks itu udah nomor satu pasti. Tapi bumbu-bumbu itu tadi, kenapa kemudian ada orang-orang yang Bang Gis bilang sebenarnya dia nggak ada substansinya, kenapa kemudian lo undang gitu kan ibaratnya. Kenapa kemudian harus dihadapkan dengan orang-orang yang kemudian sangat mumpuni, dihadapkan dengan orang-orang yang ibaratnya kayak sok tahu aja gitu. Iya, kan. misalkan begini ya, ini contoh kalau saya sebutkan namanya gitu ya. Oh, beneran disebut namanya. Iya, saya sebut enggak. Ini kalau saya sebutnya bagus gitu. Misalkan seorang Rocky Gerung. Aduh, aku Rocky Gerung itu kurang lebih seangkatan dengan saya. Jadi di 80-an itu trennya itu tren kelompok studi. Ada nama-nama Rocky Gerung, Denny J.A., Ihsan Ali Fauzi, Budi Munawar Rahman, Boni Nur Iman Subono. Di Jogja ada Andi Malarangeng yang bekas menteri. Di UIN ada Ismet Hasan Putro. Itu kelompok-kelompok studinya ada Katulistiwa, ada kelompok studi proklamasi. Saya sendiri mengetuai kelompok studi pena. Jadi kita besar melalui tulisan artikel di koran. Kita membesarkan diri ya, belajar membesarkan diri melalui debat-debat argumentatif yang dikumpulkan di Forum Indonesia Muda Kompas. Jadi ketika muncul orang-orang itu punya kekuatan teori yang kuat gitu ya. Tentu saja orang seperti Rocky kelasnya sangat berbeda dengan yang saya katakan si SMA-nya di mana ini gitu. Ibaratnya kayak anak baru gede lah ya. Iya gitu. Karena antara tweetan di Twitter yang tidak punya logika kuat, tidak punya teori dasar yang kuat, dihadap-hadapkan itu kan menjadi jaraknya kan jauh sekali secara argumentasi. Tapi mungkin dilihatnya dari sisi yang berbeda Bang. Seperti ini misalnya, mungkin memang kalau ada 1-2 orang mungkin yang bilang, aduh ini bukan kelasnya dan segala macam. Tapi kalau kenapa kemudian diundang? Mungkin juga justru kita ingin publik yang menilai itu gitu. Bukan kita yang bukan malah sengaja mempermalukan dia. Bukan, tidak, karena kemudian kita mengundang dia sudah dijelaskan dan segala macam, dia juga menerima pasti. Ibaratnya konsekuensinya dia terima resiko dia yang tanggung gitu kan kita sudah izin gitu. Jadi justru sebenarnya seandainya pun memang mungkin ada 1-2 orang yang menganggap aduh ini gimana sih media ini si A media si B kok ngangkatnya orang-orang ini. Jadi secara tidak langsung sebenarnya justru kita ingin menghadirkan berbagai macam pandangan, berbagai macam kemudian asumsi, entah itu kemudian substansinya kena atau enggak, bagaimana pendapat orang ini tentang suatu hal, yaitu publik yang menilai. Kita hanya ibaratnya kayak pedagang aja lah nyajiin makanan, nih ada rendang, kemudian ini ada bebek kaleo, ada apa gitu. Jadi terus kemudian publik si pembeli ini mau ngambil makanan yang mana? Ya, terserah publik ya. Gitu. Saya mau balik kepada Gita. Ya aku juga sepakat sih ya. Kalau aku melihat ya, terlepas dari memang kebutuhan media itu
media itu bisnis ya. Iya. Gimana pun kita nggak bisa Ini memungkiri. teman-teman ngopi bareng makin terbuka nih ceritanya ini. Besok kita masuk kantor masih bisa absen kayak gitu. Mas Media. Toto aman, Mas Toto. Mas Toto teman saya kok. Izin Mas Toto. Saya kan itu sudah izin Mas bisnis. Toto dulu sebelum undang teman-teman ini. Oh, oke, siap. Media itu bisnis dan nggak terlepas dari tolak ukur kita mencari rating juga tentunya, karena untuk menunjang bisnis kita juga. Tapi memang benar kata si Ayah bilang bahwa aku melihat bahwa semakin kesini ada beberapa narasumber-narasumber yang notabene dianggap itu apa sih, Tidak pemikirannya kualitatif. tidak berkualitas gitu ya, tapi dia cakap berbicara, ibaratnya public speakingnya bagus, dia loud lah, radikal lah gitu. Tapi satu sisi aku merasa justru dengan dihadirkannya orang-orang kayak gini, disrupsi lah istilahnya ya, tapi justru bisa menimbulkan apa ya, sisi kritisnya justru bagi penonton bagi Penonton, ya, masyarakat, betul. bahwa ketika justru menonton orang-orang ini, kita nggak cuma melihat hitam putih aja, mana pro mana kontra, tapi ada beberapa sosok-sosok yang dinilai punya pemikiran yang radikal, tapi dia juga sebenarnya ada menyuarakan sesuatu. Orang-orang inilah yang kemudian media melihat perlu juga sesekali dihadirkan, meskipun memang ada kritiknya juga ke media bahwa nggak selalu lah harus dihadirkan orang-orang yang mencari sensasi ini, orang-orang yang asal viral didatengin ini, tapi secara nggak langsung itu merubah psikologisnya penonton, bahwa Oke. kita nggak bisa cuma apa ya, memberikan informasi oke, sesuai dengan topiknya oke, tapi kita juga ada kepekaan, melatih apa ya, sisi kritis lah. Sisi Ibaratnya kritis. Kalau ya. kayak gitu pertanyaan selanjutnya adalah apakah kemudian penonton kita secara psikologi sudah mumpuni Itu jadi memberikan tantangan sendiri sense. mungkin ya. Tapi aku percaya sih kalau penonton zaman sekarang itu udah lebih smart lah. Betul. Karena media itu udah luas. Bahkan media itu kan nggak cuma TV dan online. Kamu berdua ya, saya ingin tanyain, nanti jawabannya masing-masing aja. Punya ketakutan nggak sih? Mm-mm. Bukan ketakutan ya, punya pemikiran nggak sih bahwa 5 atau 10 tahun ke depan televisi itu udah nggak ada gitu, Oh ya, sudah ditinggalkan. jelas. Bahkan ketakutan itu udah ada sejak setahun 2 tahun yang lalu. Setahun 2 tahun yang lalu. Karena satu, orang itu udah lebih mobile. Ya. Orang itu jarang lah nonton TV di rumah gitu. Oke lah, sekarang TV bisa diakses di sini. Tapi banyak juga platform-platform yang masuk. Kayak channel yang luar biasa oke ini juga salah satu wacana apa sarana untuk mengedukasi masyarakat. Belum lagi YouTube lainnya. Belum lagi ada konten-konten di Instagram, IG videos. Jadi untuk TV mainstream atau media mainstream kayak TV, sebenarnya kita harus catch up juga. Oh, harus ada perubahan ya, harus Harus, bertransformasi iya. menyambut era digital yang Iya, semakin kalau Kalau bedanya bedanya Kita sekarang polanya kan tetap udah sama bukan susah. wacana lagi kan, TV digital itu akan TV digital digaungkan itu, dalam nah. 1-2 tahun terakhir, 1-2 tahun ke depan kan akan terwujud gitu bang. Hmm. Jadi bagaimana kemudian kita ini televisi mainstream harus bisa mengimbangi diri catch up ke depan dengan mereka-mereka yang sudah kemudian ibaratnya digitalisasi duluan gitu. Oke. Kayak sekarang malas banget orang nonton TV, ada jeda iklannya, misal dia mau ngambil makanan dulu atau mau ke toilet dulu udah ketinggalan, dia udah lebih gampang. Mungkin orang melihatnya karena ini apa namanya, ada 1-2 hal juga yang sampai aku tuh pernah ibaratnya kayak ngelakuin riset kecil-kecilan lah gitu. Waktu Ya, itu ada oke. program ya suka nonton ILC waktu itu. Mm-mm. Itu kan wah, jam tayangnya aduh panjang banget Panjang gitu kan, sekali. malam banget, sedangkan kita bukan anak-anak begadangan gitu. Jadi Iya. kadang kayak udah ngantuk-ngantuk kalau nonton, padahal udah yang ditunggu-tunggu gitu. Jadi kalau aku sendiri sih kayak ya udah ntar mendingan nonton besoknya aja udah muncul di YouTube. Via YouTube-nya. Kalau misalnya nggak menarik tinggal dicepetin, apa-apa aja yang mau diambil bisa, dan itu ternyata dirasakan oleh semua anak muda zaman sekarang atau bahkan semua orang masa kini gitu bang. Orang-orang Artinya yang bahwa udah ke sibuk. depan Mm-mm. persaingan antara TV mainstream Media dengan channel media channel yang dibuat sendiri itu akan semakin ini ya, akan semakin luas. akan semakin luas ya. Bahkan nggak memungkiri sekarang ini kita sudah sedikit tertinggal. Sudah sedikit Sudah tertinggal. sedikit tertinggal karena apa ya, begitu banyak platform-platform yang baru gitu, dan maaf kata kadang-kadang narasumber kita pun kadang lebih memilih tidak datang ke media mainstream. Misalnya kita boleh sebut channel YouTube ya, Silakan. Nah. Close the Door. Iya. Wah, itu semua narasumber A1 datang ke situ, mau kayak Luhut bisa datang Prabowo. tanpa Zoom. Kalau kita datang ke TV One waktu di program Kabar Petang Pilihan lewat Zoom. Ini datang langsung, dialognya panjang. Secara orangnya datang ngomongin apa aja dia mau. Artinya
saat ini emang jadi PR besar buat media mainstream, terutama TV ya, karena kita di TV. Karena kita di TV juga maksudnya Ya. ada beragam batasan di situ. Ada beragam batasan yang ya. kemudian tidak boleh dilanggar, Benar. aturan-aturan di sana yang kemudian tidak berlaku untuk mereka. YouTube misalnya apa IG story tadi yang dia bilang, atau IG videos, IG video segala macam yang kemudian saat ini wah udah marak banget, jadi nggak ada batasan, mereka mau ngomong apa aja bebas, nggak bakal kena KPI gitu ibaratnya. Iya. Dan segala macam itu tadi. Jadi sebagai media besar sudah melihat itu semua, terus sudah mengantisipasi tentunya kan, tentu. sudah mengantisipasi. Hmm. Itu secara medianya. Kalau untuk secara kamu pribadi ke depan apa kira-kira yang akan kamu lakukan nanti? Nah ini Bang, kalau TV mungkin mereka gimana caranya harus catch up, harus kemudian kayak TV One misalnya kita udah mulai ancang-ancang lah ya, ibaratnya ancang-ancang untuk bikin TV digital, udah di planning dari sekarang itu, karena itu kan 1-2 tahun ke depan sudah akan terjadi gitu TV digital. Nah kalau kitanya lagi nih akan lebih berbahaya lagi, lebih kritis lagi, karena saingannya akan banyak banget, bahkan banyak orang-orang di luar sana yang tidak usah kemudian apa ya ibaratnya nggak usah ikut aturan-aturan atau standar broadcast kita sekarang, yang kemudian dia bisa aja tampil di mana aja dengan berbagai platform mereka tanpa ada batasan, mau ngomong apa aja, menyuarakan apa aja, asal pinter ngomong, punya gagasan yang bagus, tapi mereka bisa. Teman-teman ngopi bareng, sore ini saya ngobrol dengan Agita dan Maria Segaf, Ayah. Dua perempuan ini sangat jelas dari perbincangan yang hampir setengah jam tadi, bahkan sudah lewat setengah jam. Mereka bukan hanya punya wajah yang cantik, punya aksentuasi yang keren, punya wawasan, jadi kelihatan banget ini bukan tampil di TV, bukan buat jual wajah nih. Waduh. Jadi jualnya jual Pakai kecerdasan. masker soalnya jadi nggak jual wajah ya. Jualnya jual kecerdasan ini. Gitu. Karena kan Bisa aja Bang. selama ini ya, kita seringkali lebih kepada visual seseorang dibanding dengan apa kemampuan menalarkan. Saya ingin tanya yang kurang lebih gini kira-kira ya, agak ini. Kalau kamu menghadapi narasumber yang kapasitasnya itu terbatas, rasanya seperti apa? Kapasitas terbatas dalam artian gimana? Iya, kamu ngerti pada saat kamu nanyanya apa, jawabannya apa. Jadi sebenarnya saya mau ngomong, kalau nyangka narasumber kamu itu bodoh gitu. Cuman kan saya harus menghaluskan. Tapi karena YouTube nggak apa-apa, Nggak nggak apa-apa. disensor. Kadang gini, kadang dia bukan sebenarnya bodoh. Kadang kita menanyakan narasumber, dia muter-muter itu ada alasannya. Satu, dia tidak tahu. Satu, dia tuh menghindar dari pertanyaan itu. Yeah. Nah, ini kita kejelian kita yang mana? Kalau kita tahu narasumber itu sebenarnya dia punya kompetensi untuk menjawab, kita sebisa mungkin cecer terus. Cecer, Tapi ya. memang tantangan host itu kita harus jaga banget lah itu psikologisnya narasumber, karena ya kadang kalau kita dari awal nanyanya aja udah kurang menyenangkan, dia habis itu bad mood, kedepannya juga nggak terlalu nyaman. Itu untuk narasumber yang memang kompetensinya bagus. Tapi kalau narasumber yang memang dibilang bagus tadi dalam artian ini juga kira-kira kompetensinya kurang nih atau ilmunya kurang, nah itu gimana ya menyikapinya? Ya memang kita akan nanyakan lebih kepada opini pribadinya aja. Oh, gitu. Lebih kepada opini pribadi, tapi untungnya kalau misalnya kita ada beberapa narasumber yang lain, kita tidak akan terlalu banyak melibatkan dia. Oh, Itulah jadi harus ada powernya beberapa host. narasumber yang lain ya. Iya, Kan kadang-kadang misalnya- diskusi itu menjadi nggak jalan karena dia tidak punya jawaban Iya, yang seperti yang kita cukup harapkan. yang diharapkan. Gitu. Itu menjadi kendala tersendiri, tapi memang kejeliannya kita itu kalau ternyata dia tidak sesuai dengan yang kita tanyakan, kita harus bisa melihat dari sisi lain. Melihat dari sisi Artinya lain. kita nggak bisa memaksakan apa yang kita mau tanyakan dan kita ekspektasikan dia untuk jawab. Terlebih kemudian yang sering terjadi adalah out of context gitu, itu sering Ya. banget ditanya jawabnya B sampai Z gitu ya. Iya. Jadi bagaimana pinter-pinter kita untuk kayak fokusin lagi ke apa temanya apa, Ke temanya. yang mau dimaksud apa gitu. Dan juga sometimes tuh kadang kalau dialog ya kan menggali informasi kan lebih dalam gitu. Kalau dialog tuh kadang sebenarnya tuh bahkan kita misal bisa menakar nih, si A ini karena dia pandang, kan kita sudah riset ya, oke dia pandangannya soal masalah A tuh seperti ini, oke jadi sebenarnya dia kalau saya tanya pertanyaan seperti ini pasti jawabannya akan mengarah ke sana. Kadang tuh sudah terukur gitu Bang. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh
udah di planning, jadi untuk tayangan 2 menit itu proses di belakangnya tuh Panjang sekali. panjang banget gitu kan, panjang banget. Jadi, Menarik. iya, jadi kadang Teman-teman ngopi bareng, inilah dalam dunia jurnalisme memang berbanyak hal yang sering dihadapi di acara pada acara berlangsung, yang itu butuh kemampuan yang otomatis ya untuk menggerakkan agar acara tetap berlangsung. Gitu. Kita mau pindah tema terakhir ini. Dalam sebuah negara demokrasi itu kan dikenal trias politika, ada 3 pilar, eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan berbagai varian. Tapi ada pilar keempat. Pilar keempat itu yang selama ini kita kenal adalah pers sebagai watchdog dari demokrasi. Dalam konteks politik hari ini, kamu melihat peran jurnalisme itu seperti apa? Yang kamu rasakan itu, apakah kamu masih bisa mengatakan demokrasi masih ada, atau demokrasi ada tapi ya minus-minus gitulah, atau gimana kamu melihatnya? Wah, ini pertanyaannya luar biasa ini ya. Iya. Beda kalau pertanyaannya. Karena kan industri pers itu kan dia menjadi pilar keempat dari sebuah negara demokrasi. Sejatinya memang pers itu pilar keempat ya. Watchdog, kita itu anjing penjaga demokrasi. Kalau ada sesuatu yang salah atau melenceng, kita harus menggonggong. Iya, gitu, betul. ya. Tapi apakah sekarang kita itu sudah gonggong karena tidak terlalu sering, gitu maksudnya ya? Kamu melihatnya aja. Harus hati-hati nih. Dengan suasana yang seperti sekarang ini, yang kamu rasakan itu kan, kan ketika rapat milih tema, mungkin ya, jangan itu, kalau itu nanti akan berakibat ini. Jadi ada banyak sensor yang menjadi seperti itu. Berarti ini buka dapur sendiri. Ya. Jadi kembali lagi, memang jurnalis itu harus independen. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa media itu adalah bisnis, dan bisnis itu dimiliki oleh korporasi yang memang korporasi itu pasti ada keberpihakan atau keterlibatan dengan pihak lain. Artinya kita sebagai media sebisa mungkin membalance itu atau menjaga hal itu supaya nggak terlalu melenceng tapi juga nggak terlalu merugikan korporasi itu sendiri. Itu masih jadi tantangan kita. Betul. Tapi ketika aku mengatakan bahwa kamu ingin menyatakan bahwa dunia jurnalisme sekarang itu dikuasai oligarki maksudnya kan? Enggak seperti itu juga, karena satu sisi kita tidak pernah mendapatkan peringatan yang kayak, hey jangan ini ya gitu. Enggak, aku sebagai jurnalis di lapangan nggak pernah ada yang terlalu diarahkan atau apa. Aku tetap bisa meliput sebebas-bebasnya. Oke, itu satu jawaban. Saya ingin lebih menukik lagi kepada Ayah. Mungkin Ayah akan lebih ini lagi. Sama keceplosan gitu. Sebuah acara yang sangat digemari, besar sekali ratingnya, tiba-tiba harus ditutup. Namanya ILC. Saya tidak menanyakan apa penyebabnya, tidak. Dalam konteks itu kita sudah tahu lah kenapa itu ditutup. Gitu. Kita cukup common sense, sudah tahu. Gitu. Tapi kenapa, Bang? Cuma sebagai insan pers, kamu melihat konteks itu, kan kamu berada di dalam dunia pers. Melihat dalam konteks itu, secara batin apa yang kamu rasakan gitu? Secara batin, kalau ditanya secara batin apa yang dirasakan, mungkin kebebasannya tidak sebebas dahulu gitu ibaratnya. Kalau kita bisa katakan, itu nggak usah dipungkiri lah Bang, maksudnya teman-teman ngopi bareng akhirnya itu dari Ayah ya. Tadi kan kalau sebenarnya Agita tuh kan sama apa yang mau diomongin, cuman bahasanya luar biasa gitu. Iya, agak kalau saya agak susah. Agak susah gitu ngomongnya. Harus dihalusin tuh agak susah gitu ya. Enggak, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi bagaimana kemudian kita harus bisa membalance itu tadi, Bang. Mensiasati itu tadi. Karena sebagai jurnalis, sebagai media juga sudah mutlak hukumnya untuk kemudian menghadirkan sesuatu hal yang benar-benar real, diuji dari dua belah pihak, tidak ada keberpihakan, tidak ada kemudian keterlibatan akan suatu hal, hanya fakta yang dihadirkan di sana. Kemudian tapi bagaimana kemudian cara mengemas fakta itu kan? Fakta-fakta mana yang akan dipilih? Nah, mungkin mensiasatinya dari situ. Dari situ ya. Teman-teman ngopi bareng, ada satu kalimat yang umum diketahui oleh insan-insan pers adalah
berita dan kebenaran adalah dua kata yang berbeda. Ya, betul. Jadi itu semua teman-teman itu tahu. Yang kedua, ada etika jurnalistik yang tidak boleh dilanggar. Terutama dalam hal cover both side dan akurasi berita. Itu kita semua sepakat. Termasuk validitas data, itu juga kita sepakat. Gitu kan. Pemilihan angle, oke lah. Bagaimana kalau koran itu ini ditempatkan halaman pertama, halaman kedua, itu punya ada preferensi politik dari pemilik media. Karena kalau ingin melihat preferensi politik dari pemilik media, itu cukup membaca headline-nya saja. Tajuk rencana kalau dulu. Jadi tajuk rencananya itulah yang akan memperlihatkan kemana arah koran itu. Tetapi untuk orang insan-insan yang ada di dalamnya, itu seringkali berbenturan antara pengetahuan dia tentang sesuatu yang harusnya diartikulasikan lewat tulisan maupun lewat berita menjadi harus di black out karena ada kepentingan orang lain yang dikhawatirkan tersinggungan atau apalah kayak gitu. Itu kan sering terjadi di dunia jurnalisme yang seperti itu. Konteks dalam politik sekarang ini seberapa sering itu terjadi di antara teman-teman? Kalau para pemret itu sih sering dengar lah keluhannya berapa seringnya mereka dipanggil gitu. Nah, kalau pemret itu yang biasanya saya udah sering deh, tapi kalau teman-teman yang di lapangan kayak gini. Nah, kalau kita kebetulan untungnya karena kita ibaratnya masih di lapangan, di bawah, nggak pernah mendapatkan itu. Nggak pernah mendapatkan hal itu, kita tetap live report apa yang kita lihat di lapangan, apa yang kita liput. Kita bikin naskah juga seperti itu, cuma memang kalau naskah itu kan ada proses produksi, Bang. Proses produksi ada sunting, ada disunting maksudnya, ada proses editing juga. Nah, itulah kemudian mungkin apabila tidak sesuai dengan kemauan ya atau kemauan dari kantor, mungkin bisa diedit. Gitu. Tapi kalau kita di lapangan nggak pernah mendapatkan itu ya. Ya balik lagi itu tadi Bang, karena kita ini kan sebenarnya kastanya atau tidak mendapatkan itu karena sudah mensensor lebih dulu Pak dari sendiri. Nah, kadang-kadang udah urusan atas lah gitu ya kalau kita ini. Oke, teman-teman ngopi bareng, perjumpaan kita sudah menjelang akhir. Dan sebelum kita akhiri, ada hal yang saya ingin tanyakan, terutama dalam konteks perubahan ke depan. Pertama kepada Ayah dulu nih. Kan kamu menjadi host, banyakan kan temanya politik. Politik itu kan tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan dengan kekuasaan. Kepemimpinan ke depan yang kamu inginkan seperti apa sih? Kepemimpinan ke depan yang kita inginkan. Kriterianya seperti apa sih? Nggak perlu nyebut orang lah. Kriterianya aja. Jangan dong. Kita ini, saya sebagai orang awam, manusia biasa begitu ya. Enggak, kamu nggak awam, kamu host. Kamu tidak punya hak untuk menyatakan kamu awam. Waduh, ngeri banget. Karena kamu punya referensi yang langsung nih. Masyarakat Indonesia. Iya, makanya saya tanya. Umumnya, sebagai masyarakat umumnya iya, tapi kalau awamnya enggak. Awamnya enggak ya? Awamnya enggak. Makanya saya tanya preferensi kamu ke depan seperti apa? Enggak sih, kalau berbicara mengenai kepemimpinan, kalau saya pribadi pasti tentu ingin pemimpin-pemimpin yang kemudian bisa melihat ke bawah, tidak hanya melihat tapi juga terjun langsung ke bawah, melihat realitasnya dari A sampai Z gitu. Oke. Karena ya kita tahu ya kalau seorang pemimpin itu kan kemudian yang harus dikerjakan banyak, yang harus dipikirkan banyak, kemudian tanggung jawab dan juga apa yang bebannya juga cukup banyak gitu. Tapi kita yang di bawah kita nggak mau tahu itu. Gitu. Kita nggak mau tahu itu. Yang kita mau tahu adalah keadilannya, kemudian kamu juga melaksanakan kewajiban dengan cukup baik, hak yang kamu berikan kepada masyarakat dan juga bangsa ini harus yang totalitas gitu. Jadi keinginannya adalah mereka yang berada di atas ini kemudian bisa turun langsung, terjun langsung, menyuarakan, mendengarkan suara-suara masyarakat yang biasanya mungkin yang didengarkan hanya 1-2, padahal sebenarnya 3-10-nya ini nggak kedengeran ya, padahal ini sebenarnya potret atau gambaran di masyarakat kayak gitu. Paling lebih ke hal itu, karena kalau kita bicara, politik dan segala macam terlalu dalam lah Bang, maksudnya secara generalnya gitu sih Bang. Oke, teman-teman ngopi bareng, Ayah itu saya konklusikan apa yang ingin katakan adalah kepemimpinan. Jangan dipertegas dong, aku udah
kepemimpinan yang akan ke depan itu adalah yang mampu menghadirkan keadilan sosial di masyarakat. Sederhananya semacam itu, karena seorang pemimpin dia harus mengerti apa yang dirasakan oleh masyarakat di bawah, mengambil keputusan yang tepat karena dia punya beban yang banyak. Tentunya dia juga harus tahu kewajibannya dia sampai di mana dan outputnya seperti Ya, apa. karena masyarakat cuma bisa teriak, Bang. Iya. Pengambil keputusan Kalau penegak Agita, kebijakan bukan dia. gimana ininya? Sebenarnya Kepemimpinan sama ke sih. depan ini Itu yang nantinya. sifat-sifat yang disebutkan sama Ayah itu memang pasti idealnya sebagai Idealnya seorang seperti pemimpin. itu. Kalau aku selalu tipikal yang percaya bahwa memang tidak semua orang itu bisa menjadi pemimpin. Tidak semua orang bisa Pemimpin menjadi itu pemimpin. menurutku itu harus punya leadership dalam artian begini. Dia harus bisa mengambil keputusan. Sebenarnya core-nya itu tegas. Iya. Tegas itu gimana ya? Tegas bahwa di tengah suara-suara yang masuk A, B, C, D, E, dia harus bisa menyimpulkan apa yang harus dia ambil. Bukan dia people pleaser misalnya, menyenangkan hati orang segala macam. Menurutku untuk negara kita, karena aku juga melihat situasi di lapangan, memang dibutuhkan pemimpin yang satu tegas, dia punya leadership, tapi tegas itu tidak bisa diartikan otoriter gitu ya. Iya. Karena kan ada yang jadinya menyimpulkan, oh berarti harus tegas dong, harus strict banget. Enggak seperti itu juga. Bahwa pemimpin selain Tegas dengan marah-marah berbeda kok. ya Nah, benar. Tegas harus diimbangi dengan humanis. Iya, tapi tegas satu sisi dia juga harus peduli, seperti yang Ayah bilang juga, dia harus adil dan dia harus memang berorientasi sama rakyat. Karena dia kan pemimpin negara, dia harus memikirkan masyarakatnya, dia harus melihat situasi terkini, dia harus begitu menyelami apa yang sebenarnya paling dirasain masyarakat. Oke. Itu sih kalau aku. Ya, jadi teman-teman ngopi bareng, dua teman ini sudah membicarakan tentang preferensi politiknya seperti apa. Kita tidak bicara tentang individu, tapi berdasarkan kriteria-kriteria dari sudut pandang insan pers tentang ke depan. Nah, kalau seperti itu, tinggal dibenturkan yang sekarang ada, yang punya sesuaian dengan kriteria yang ada sekarang siapa, tinggal gitu aja, nggak perlu disebut orangnya. Baik, terima kasih ngobrol Jago pikiran ya, kita Bang hari Gede. ini sampai di sini. Terima kasih banyak Ayuda, Terima terima kasih. kasih banyak Ayah. Seneng banget nih. Kita Seru ngobrol. ada di New Resto Ancol di dalam suasana COVID yang insya Allah COVID akan segera berlalu. Amin. Tetapi sebelum ditutup, ada sebuah lagu Melayu lama, Waduh. judulnya Selasihku Sayang. Dalam liriknya itu dituliskan begini, kutanam selasih, kutanamkan di ujung halaman. Cakep. Kenapa ditulisnya di ujung halaman, bukan di tengah halaman? Karena di ujung halaman adalah pengharapan terakhir. Di ujung halaman adalah sebuah lompatan ke depan bahwa cinta itu harus dikejar sampai di akhirnya. Dan masa depan harus kita rebut bersama-sama, keadilan harus kita berjuangkan bersama-sama. Saya kira bangsa ini akan semakin maju bila para wanita di kanan kiri saya ini menjadi pemimpin di era yang akan datang. Terima kasih. Amin, amin. Salam, jumpa lagi di tema yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan hari ini akan ada merchandise dari Saudara Adi, silakan. Wow, kita dapat apa ini? Dari mana ini? Makasih. Dari Siwat. Silakan Adi. Oke. Luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Makasih. Dari depanan sini kita foto bareng. Oke, thank you. Oke, makasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya.